Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Hargapura, edisi hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023. Hari ini Gereja Semesta merayakan Pesta Santo Lukas, pengarang Injil. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah memilih Santo Lukas untuk menyingkapkan misteri kasih-Mu terhadap orang miskin melalui pewartaan lisan dan tertulis. Perkenankanlah kami yang bermegah atas nama-Mu tetap sehati sejiwa, dan perkenankanlah semua bangsa melihat penyelamatan-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 9. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Injil Lukas sering dijuluki Injil orang miskin karena menampilkan banyak kisah yang menunjukkan keberpihakan dan perhatian kepada orang miskin dan kecil. Hari ini, pada pesta Santo Lukas penulis Injil, Lukas mengisahkan tentang para murid
khususnya ke-70 murid yang diutus untuk mewartakan kabar gembira kerajaan Allah ke berbagai daerah. Di awal perutusan, Yesus sudah mengingatkan mereka demikian. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada pemilik tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Orang miskin, sakit dan pengungsi selalu ada dalam gereja. Gereja hadir untuk menyapa, melayani, dan mengangkat martabat mereka sebagai manusia. Para murid Kristus yang dipanggil untuk melayani kaum kecil selalu berupaya hadir untuk menyapa, berbela rasa, dan bersolider dengan kaum miskin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, warta sukacita Injil menjadi kekuatan yang meneguhkan hidup dan perjuangan kaum kecil di era ini. Era globalisasi dengan semangat materialisme seringkali telah ikut mereduksi kemanusiaan orang-orang kecil. Karena itu, live in, tinggal bersama orang kecil, hadir di antara mereka, dan bekerja bersama mereka dapat menjadi inspirasi bagi para pelayan dalam mengembangkan evangelisasi bagi kaum marginal. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bacaan Injil hari ini juga berbicara tentang perutusan. Yesus mengutus para muridnya pergi berdua-dua menjelajah ke seluruh negeri untuk mewartakan kabar gembira tentang datangnya kerajaan Allah. Datangnya kerajaan Allah berarti adanya perdamaian, kerukunan, persaudaraan, keadilan, dan cinta Yesus. Yesus menghendaki agar kabar gembira keselamatan yang dibawanya diketahui semua orang. Meskipun ia dapat melakukan seorang diri, ia tidak melakukannya sendirian, karena pewartaan kerajaan Allah menjadi tanggung jawab bersama semua orang percaya. Ia mengutus para muridnya, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sabda tersebut berarti bahwa tindakan Yesus harus dilanjutkan oleh semua yang mengikuti dia, termasuk kita yang hidup di zaman sekarang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita dipanggil untuk menghadirkan keselamatan di mana saja kita berada. Tuhan telah membekali kita karunia-karunia untuk menjadi saksi dan sarana keselamatan. Seperti dikatakan oleh Rasul Paulus, kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Namun, Yesus tetap memberikan rambu-rambu ketika ia berkata, "Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala." Tugas perutusan yang kita terima dari Yesus mengandung risiko besar, akan banyak tantangan dan hambatan, baik dari diri kita sendiri maupun dari luar. Yesus memberikan jaminan bahwa ia akan selalu menyertai kita. Artinya, ia akan selalu menjaga dan menolong kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid Yesus yang hidup sama sekarang, kita juga memanggul tanggung jawab perutusan dari Yesus untuk terus eksis mewartakan kabar gembira kepada semua orang. Agar kita dapat menjadi pewarta kabar gembira,
Maka pertama-tama kabar gembira itu harus kita sendiri terima, hayati, imani, dan kemudian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Maka semoga kesaksian semua murid-murid Yesus yang hidup bersama sekarang semakin menghantar banyak orang untuk semakin bersatu dengan Tuhan. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.